Setelah sukses perhelatan KTT G20 di Bali kemarin, mari kita cari tahu kenapa Indonesia menjadi penyelenggara KTT G20. Apa itu G20 dan mengapa Indonesia terpilih menjadi penyelenggara pertemuan penting para menteri keuangan dan bank sentral negara-negara dengan perekonomian besar di dunia ini? Dikutip dari situs Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, G20 atau Group of 20 adalah sebuah forum utama kerja sama ekonomi internasional yang beranggotakan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia terdiri dari 19 negara dan satu lembaga Uni Eropa. G20 merupakan representasi lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% PDB dunia. Anggota G20 terdiri dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Perancis, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa. Pada mulanya G20 merupakan pertemuan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral, namun KTT G20 juga dihadiri oleh kepala negara sejak 2008 dan pada 2010 dibentuk pembahasan mengenai sektor pembangunan. Apa peran nyata G20 secara global? 1. Penanganan krisis keuangan global 2008. G20 dianggap telah membantu dunia kembali ke jalur pertumbuhan dan mendorong reformasi di bidang finansial. 2. Kebijakan pajak. G20 telah memacu OECD untuk mendorong pertukaran informasi terkait pajak untuk mengakhiri penghindaran pajak. 3. Kontribusi dalam penanganan pandemi COVID-19 yang mencakup penangguhan pembayaran utang luar negeri negara berpenghasilan rendah, injeksi penanganan COVID-19, penurunan penghapusan bea dan pajak impor, pengurangan bea untuk vaksin, hand sanitizer, disinfektan, alat medis dan obat-obatan. 4. Isu lainnya termasuk perdagangan, iklim, dan pembangunan. Dalam keterangan pers di media center yang berlokasi di Bali Nusa Dua Convention Center, Rabu, 16 November 2022, Presiden Jokowi membeberkan beberapa hasil konkret dari KTT G20. Perinciannya adalah sebagai berikut. 1. Terbentuknya Pandemic Fund yang sampai hari ini terkumpul 1,5 miliar US dollar. 2. Pembentukan dan operasionalisasi Resilient and Sustainability Trust di bawah IMF 81,6 miliar US dollar untuk membantu negara-negara yang menghadapi krisis. 3. Energy Transition Mechanism, ETM, khususnya untuk Indonesia memperoleh komitmen melalui program Just Energy Transition sebesar 20 miliar US dollar. 4. Komitmen bersama setidaknya 30% dari daratan dunia dan 30% dari lautan dunia dilindungi di tahun 2030. Dan melanjutkan komitmen mengurangi degradasi tanah sampai 50% secara sukarela. Kenapa Indonesia jadi tuan rumah G20? Alasan bergabungnya Indonesia dalam G20 adalah posisinya yang dianggap strategis, khususnya di kawasan Asia. Indonesia dinilai sebagai emerging economy dengan potensi ekonomi sangat besar, sehingga layak mewakili kelompok negara berkembang di kawasan Asia Tenggara. Perhelatan Akbar G20 sejatinya merupakan akumulasi dari harapan dan kepercayaan dunia internasional terhadap kepemimpinan Indonesia, yang akan memainkan peran strategis sebagai katalisator membangun semangat solidaritas menggalang komitmen negara maju membantu negara berkembang gotong royong menghadapi terpaan badai global. Presidensi Indonesia pada G20 menjadi secercah harapan dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan negara-negara berkembang dengan membangun kerjasama dan kesetaraan, tata kelola dunia yang lebih adil dan berupaya memperkuat solidaritas dunia mengatasi perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan. Presidensi Indonesia pada G20 juga merupakan sebuah kepercayaan dan kehormatan bagi Indonesia.
Kepercayaan ini menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk berkontribusi lebih besar bagi pemulihan ekonomi dunia, membangun tata kelola dunia yang lebih sehat, lebih adil, dan berkelanjutan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Semoga momentum ini menjadi titik awal mencairkan ketegangan yang terjadi saat ini. Isu resesi dunia menjadi isapan jempol belaka buat Indonesia. Dan ini menjadi PR buat Presiden Jokowi dan wakilnya Maruf Amin, yang saat G20 Maruf Amin mewakilkannya ke Jokowi, karena dia adalah wakil presiden. Duh, ini kok bolak-balik bahasanya ya? Demikian seputar KTT G20 di Bali. Semoga momentum KTT G20 dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah dan semua pemangku kepentingan untuk bisa bertahan melangkah lebih baik, bisa berikan terobosan berbagai bidang di tengah ancaman krisis dunia. Terima kasih sudah bergabung dengan GoStream YouTube channel. Sampai ketemu di G20 India. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.